Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Silvia. Beberapa waktu lalu, ada beberapa teman mahasiswa baru Universitas Terbuka yang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan setelah membayar registrasi. Setelah membayar registrasi, saya harus ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini belakangan sering saya temukan di forum komunikasi mahasiswa Universitas Terbuka. Saya tergerak untuk membuat video ini karena saat ini saya sendiri adalah seorang mahasiswa baru untuk program studi akuntansi, tapi 4 tahun yang lalu saya juga sudah pernah berstatus sebagai mahasiswa baru untuk program studi berbeda, yaitu untuk program studi ilmu hukum. Melalui video ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman sesama mahasiswa baru tersebut, sekaligus ingin membagikan pengalaman saya tentang apa saja yang saya lakukan saat saya berstatus sebagai mahasiswa baru Universitas Terbuka setelah membayar biaya registrasi. Jawaban sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan tadi adalah menunggu. Artinya, setelah membayar biaya registrasi, kita tinggal menunggu sampai rangkaian proses belajarnya dimulai. Tapi sambil menunggu itu ada beberapa hal penting yang bisa kita buat supaya kita bisa lebih siap untuk menjalani proses belajarnya. Jadi ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan sambil menunggu proses belajarnya dimulai. Yaitu yang pertama, mencari informasi mengenai sistem belajar di Universitas Terbuka. Yang kedua, melihat kalender akademik. Lalu yang ketiga, membuat rencana belajar. Saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut satu persatu, jadi simak baik-baik, nonton sampai selesai supaya informasi yang kalian dapat tidak setengah-setengah. Hal pertama yang harus kalian buat adalah mencari informasi mengenai sistem belajar di Universitas Terbuka. Pada saat memutuskan untuk menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka, tentunya kalian sudah mengetahui kelebihan-kelebihan Universitas Terbuka yang cocok untuk kalian sehingga kalian memutuskan untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Tapi informasi yang saya maksudkan di sini adalah informasi mengenai seluk-beluk sistem belajar yang diterapkan di Universitas Terbuka. Jadi, saat kalian memutuskan untuk menjadi mahasiswa baru, saat kalian mendaftar dan selesai membayar biaya registrasi, kalian harus mencari informasi untuk benar-benar paham mengenai sistem belajar yang diterapkan di Universitas Terbuka. Kalian harus tahu mengenai tutorial online-nya, kalian harus mengetahui sistem penilaiannya, kalian harus mengetahui tentang aturan-aturan yang diterapkan selama seorang mahasiswa belajar di Universitas Terbuka. Untuk mencari informasi-informasi seperti ini, saya sarankan untuk membuka website Universitas Terbuka dan membaca setiap informasi yang ada di sana, termasuk mendownload katalog Universitas Terbuka dan mempelajari hal-hal yang dimuat dalam katalog tersebut. Salah satu informasi penting yang harus kalian ketahui adalah informasi mengenai sistem layanan yang kalian pilih. Apakah kalian memilih layanan SIPAS atau non-SIPAS? Lalu setelah itu kalian harus mengetahui tentang mekanisme belajar yang kalian pilih. Tatap muka atau non-tatap muka? Kalau kalian memilih tatap muka, kalian harus memahami mekanismenya, peraturan-peraturannya, termasuk ada beberapa teman yang bertanya tentang diminta oleh Pokjar untuk menunggu karena kuota untuk sistem tatap muka yang diterapkan belum cukup. Kalian harus memahami tentang hal itu. Lalu kalau kalian memilih untuk non tatap muka, kalian harus tahu betul seluk-beluk tutorial online. Menurut saya langkah yang pertama ini sangat penting untuk kalian lakukan karena sebagai seorang mahasiswa baru, kalian dituntut untuk mengerti dan memahami sistem yang dijalankan di Universitas Terbuka. Maksudnya supaya kegiatan belajar kalian nanti sudah bisa kalian jalankan dengan maksimal, supaya kalian bisa mendapat nilai atau hasil yang maksimal juga.
Ya, caranya kalian harus mengerti sistem belajarnya, supaya saat sistem belajarnya mulai berjalan, kalian tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana harus ini, bagaimana harus itu. Makanya, yang pertama kalian buat sambil menunggu sistem belajarnya dimulai adalah mencari informasi, mempelajarinya, dan memahaminya. Sebenarnya sekarang ini memperoleh informasi-informasi seperti yang saya sebutkan tadi sudah sangat mudah. Kalian bisa langsung datang ke UPBJJ dan berkonsultasi, atau kalian bisa membuka katalog UT, membuka website UT, atau kalian bisa membaca sharing teman-teman di forum komunikasi mahasiswa Universitas Terbuka. Kalian juga bisa menonton video-video yang di-sharing atau dibagikan di YouTube mengenai pengalaman-pengalaman atau petunjuk-petunjuk tentang belajar di Universitas Terbuka. Oh iya, untuk yang satu ini kalian bisa juga menonton video-video saya di channel saya. Kalian bisa subscribe channel saya dan nonton video-video saya. Karena di channel saya ini, saya membagikan pengalaman-pengalaman saya selama belajar di Universitas Terbuka. Lalu saya juga berusaha untuk memberi tips-tips yang bisa membantu kalian untuk belajar di Universitas Terbuka, sampai membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Universitas Terbuka untuk mahasiswa-mahasiswanya. Silahkan nonton video-video saya. Semoga bermanfaat. Hal kedua yang harus kalian lakukan untuk persiapan adalah melihat kalender akademik. Tautan untuk kalender akademik sudah saya sertakan, sudah saya buat di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung klik tautan tersebut untuk melihat kalender akademik Universitas Terbuka periode ini. Saya mementingkan untuk melihat kalender akademik karena dengan melihat kalender akademik, kalian bisa mengetahui jadwal-jadwal kegiatan perkuliahan di Universitas Terbuka setelah kalian mendaftar. Jadi dengan melihat kalender akademik, kalian bisa mengetahui jadwal kapan akan dilaksanakan orientasi studi, kapan ditentukan jadwalnya untuk aktivasi tutorial online, kapan tutorial online dan tutorial tatap muka dimulai, lalu kapan ujian dilaksanakan, kapan pengumuman nilainya akan dilaksanakan. Jadwal-jadwal ini sangat penting untuk kalian, supaya kalian bisa membuat jadwal pribadi, supaya kalian bisa bersiap-siap dan tidak sampai ketinggalan. Dari pengalaman saya selama 4 tahun belajar di Universitas Terbuka, kalender akademik ini menjadi pegangan yang sangat penting untuk saya sebagai patokan waktu saya selama belajar di Universitas Terbuka. Jadi kalender akademik ini selalu saya sertakan dalam agenda persiapan saya, karena dengan kalender akademik ini saya bisa tahu tanggal-tanggal penting atau jadwal-jadwal penting, termasuk saya juga bisa tahu berapa lama waktu efektif saya untuk belajar mempersiapkan diri untuk ujian. Makanya menurut saya, persiapan kedua yang harus kalian lakukan setelah membayar biaya registrasi adalah melihat kalender akademik, supaya kalian bisa tahu jadwal-jadwal selanjutnya, jadi kalian tidak akan ketinggalan. Hal ketiga yang harus kalian buat adalah membuat rencana belajar. Mengapa hal ini penting? Beberapa waktu lalu saat saya memposting salah satu video saya, ada rekan mahasiswa yang bertanya, "Kak, bagaimana cara belajarnya? Karena waktu efektif untuk belajar di Universitas Terbuka itu hanya 2 bulan. Waktu itu sangat singkat untuk menguasai semua materi yang harus kita pelajari selama 1 semester." Itulah mengapa rencana belajar sangat penting. Karena waktu efektif untuk belajar di Universitas Terbuka untuk tutorial online maupun tutorial tatap muka itu sangat singkat, yaitu hanya 2 bulan. Selama 2 bulan ini kita harus bisa mempelajari semua materi, harus bisa menguasai semua materi untuk siap menghadapi ujian dan memperoleh nilai yang maksimal. Untuk bisa menyiasati waktu 2 bulan ini, kita harus membuat rencana belajar. Rencana belajar bagi saya sangat penting, karena hal ini sudah seperti strategi pribadi saya untuk menghadapi tantangan belajar di Universitas Terbuka, untuk menaklukkan tantangan belajar di Universitas Terbuka. Jadi selama pengalaman saya 4 tahun belajar di Universitas Terbuka, rencana belajar ini membuat saya lebih santai untuk mengatur waktu, untuk menyiasati singkatnya waktu belajar di Universitas Terbuka selama 1 semester. Jadi saya bisa belajar dengan teratur
tanpa merasa sempit atau merasa sulit dan tanpa ketinggalan materi pelajaran. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk poin yang ketiga ini karena setelah ini saya akan membuat video khusus tentang bagaimana cara saya membuat rencana belajar untuk 1 semester. Jadi, kalian bisa menunggu untuk video saya berikutnya karena video saya setelah ini adalah membuat rencana belajar untuk 1 semester. Semoga bermanfaat untuk kalian nanti. Well, semuanya sudah saya jelaskan. Jadi sambil kalian menunggu proses belajarnya dimulai, ada hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri. Ada 3 hal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama mencari informasi, yang kedua melihat kalender akademik, dan yang ketiga membuat rencana belajar. Dari pengalaman saya, jadi mahasiswa di Universitas Terbuka itu sebenarnya adalah suatu pengalaman yang menantang dan mengasihkan, asalkan kita tahu trik untuk menghadapi tantangan tersebut dan menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal dan memuaskan. Saya berharap setelah menonton video ini, kalian mahasiswa baru lebih siap menjadi mahasiswa Universitas Terbuka dan tidak lagi bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan setelah membayar registrasi atau apa yang harus saya lakukan sampai waktu belajar nanti tiba. Nah, 3 hal tadi bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi proses belajar di Universitas Terbuka semester ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian dan nantikan video saya selanjutnya karena seperti yang sudah saya janjikan tadi, untuk video selanjutnya kita akan membuat rencana belajar untuk 1 semester. Nantikan video saya selanjutnya. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, saya minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat bikin video yang lebih banyak dan yang lebih berguna untuk kalian sesama mahasiswa Universitas Terbuka. Dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Tonton video-video yang lain, like, komen, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Saya sudahi video saya kali ini. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.